Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, kembali lagi saya Ana Andriani. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang, presentasi PPG gitu. Jadi kan oke, posisinya di mana? Jadi setelah Bapak Ibu, upload LK itu ya di sesi belajar mandiri, di akhir itu kan Bapak Ibu harus upload LK 1.1 ya, atau kalau yang sekarang namanya 0.1. Nah, jadi LK yang isinya itu tentang, apa namanya, materi yang sulit, materi miskonsepsi, kayak gitu yang gimana cara ngisinya. Kalau Bapak Ibu belum paham, silahkan bisa klik di deskripsi, nanti saya cantumkan linknya gitu. Nah, kemudian di sesi pendalaman materi, nah keesokan harinya itu Bapak Ibu akan, eee mempelajari tentang pendalaman materi gitu, sesinya pendalaman materi. Nah, di situ Bapak Ibu akan ada 6 modul ya, ada 6 modul ya, 6 modul profesional, setiap mapel itu nanti dibahas hari pertama modul 1, hari kedua modul 2, kayak gitu. Nah, eee, di hari pertama misalkan, modul 1 itu nanti diskusi dengan dosen dan juga teman-temannya. Nah, diskusinya tentang apa, ya itu terserah nanti kelasnya itu seperti apa, dosen dan teman-temannya seperti apa, kayak gitu ya, kita ikuti saja. Nah, setelah itu, maka, nanti Bapak Ibu harus membuat LK2. LK2 atau LK refleksi namanya. Nah, caranya gimana saya juga sudah pernah bikin videonya, contoh LK-nya juga sudah saya sertakan di deskripsi video tersebut. Nah, videonya yang mana nanti saya sertakan linknya juga di deskripsi video ini gitu. Jadi Bapak Ibu silahkan diklik di deskripsi video ini, sudah ada insya Allah ya, kayak gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu juga jangan lupa, wah ada satu hal penting lagi, kenapa? Paginya kuliah dengan dosen, siangnya bikin LK, sorenya presentasi. Nah, nanti sore agak malam sumatif gitu, agak padat ya memang. Nah, presentasi ini bagaimana konsepnya? Jadi presentasi modul itu, ya apa, nanti itu kembali lagi, ini memang di-upload gitu kan. Nah, tetapi kan, eee, tergantung permintaan dosen gitu. Dosennya mau Bapak Ibu presentasi tentang apa, kayak gitu. Jadi ini di sini saya, sampaikan dulu bahwa ini adalah contoh punya saya dulu gitu ya, punya saya dulu. Sehingga kalau Bapak Ibu nanti dosennya mintanya temanya beda, ya nggak apa-apa, terserah gitu loh. Monggo itu kan memang hak prerogatifnya dosen minta yang bagian apa gitu ya. Kalau di saya contoh kemarin adalah analisis penerapan materi modul 1 kayak gitu. Nah, misalkan nanti juga analisis penerapan materi modul 2 begitu sampai modul 6 gitu ya, Bapak Ibu ya, sampai modul 6 gitu. Nah, contoh presentasinya seperti apa saya sudah siapkan karena apa, dulu saya itu setiap presentasi itu saya rekam layarnya gitu, sehingga ini yang Bapak Ibu akan lihat, saksikan ini adalah real bener-bener presentasi saya, dulu waktu kuliah kayak gitu. Nah, silahkan Bapak Ibu bisa disaksikan dan jangan lupa yang belum like, kalau ini bermanfaat silahkan di-like, kalau tidak bermanfaat di-dislike, tapi jangan didiamkan saja gitu ya. Nanti kalau, Bapak Ibu respon, banyak aktivitas, nanti insya Allah saya bikinkan video selanjutnya lagi gitu ya, tentang pengalaman-pengalaman. Kalau ini kira-kira bermanfaat silahkan jangan lupa di komen, Bapak Ibu yang belum berlangganan atau subscribe, bisa subscribe biar saya semakin semangat bikin, video-video yang lainnya begitu. Kemudian jangan lupa klik di deskripsi, saya berikan PPT-nya gitu. PPT-nya tinggal edit isinya, tapi nanti animasinya sudah masuk ke dalam PPT tersebut gitu. Mau lihat contoh video saya silahkan. Oke, selamat siang. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis penerapan materi pada modul 1 dengan saya Ana Andriani. Nah, pada materi modul 1 yaitu geometri, saya mengambil geometri ruang terkhusus jarak di dalam ruang. Nah, di sini jarak antara
dua titik dalam ruang. Nah, di sini yang akan saya pakai untuk analisis soal Hodge adalah ini ya. Materinya dulu, dalam geometri jarak berarti panjang ruas garis terpendek antara dua objek geometri. Berdasarkan kedudukan objek dalam ruang, kajian dalam jarak dalam ruang terdiri atas beberapa di sini ya, ada jarak antara dua titik, jarak antara titik dengan garis, titik dengan bidang, dan seterusnya. Nah, di sini terkhusus yang akan saya ambil adalah jarak antara dua titik di dalam ruang, begitu. Nah, untuk materinya sendiri, sebenarnya kita cukup membuat dua titik, kemudian kita hubungkan, begitu ya, kalau menjelaskan ke siswa. Nah, yang dimaksud jarak antara dua titik ya berarti panjang antara panjang ruas garis AB, begitu. Nah, itu ya materinya. Kemudian untuk menyusun contoh soal yang mengarah ke Hodge itu bagaimana, ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah kejadian ini dekat dengan siswa, gitu. Kejadian ini bisa dialami siswa. Yang kedua adalah siswa dituntut menyelesaikan persoalan ini. Siswa dituntut menyelesaikan persoalan ini dengan memikirkan solusi real yang harus dilakukannya. Yang ketiga adalah bukan sekedar menuntut penggunaan rumus, tetapi juga menganalisisnya, begitu. Nah, di sini contoh soalnya apa? Saya punya contoh soal, yaitu Ahmad memiliki ruang belajar berbentuk balok dengan panjang sekian, lebar sekian, dan tinggi sekian. Dia ingin memasang lampu tepat di tengah-tengah atas ruangan. Kemudian dia juga ingin memasang saklar lampu di tengah-tengah salah satu dinding ruangan, gitu. Nah, persoalannya adalah jarak terpendek antara saklar dengan lampu. Nah, di sini ini saya anggap soalnya sudah Hodge ya, karena yang pertama adalah kejadian ini dekat dengan siswa, gitu ya. Yang kedua adalah kontekstual, karena kejadian ini bisa jadi real, begitu. Yang ketiga adalah ini tidak hanya langsung menuntut siswa untuk menggunakan rumus, begitu, tetapi siswa harus menganalisisnya dulu. Mau memakai rumus yang mana, mau menggunakan cara seperti apa, dia harus buat ilustrasi dulu. Jadi dia dituntut untuk berpikir kritis, begitu ya. Nah, kemudian untuk menyelesaikannya otomatis siswa di sini harus buat ilustrasi dulu. Ilustrasi kamarnya di sini bentuknya apa? Oh, balok, gitu. Balok ukurannya sekian, lampunya di atas, lantainya di bawah. Oh, dia harus menganalisis saklarnya mau saya taruh di dinding yang mana ini, depan, belakang, kanan atau kiri, gitu. Misalkan kalau kita hitung ternyata yang paling dekat ya dinding yang depan atau belakang sana ya, gitu. Kemudian setelah itu siswa menggunakan ini saya pakai cara apa ya, gitu. Ternyata dia setelah kalau siswa berhasil melakukan cara-cara yang tepat, dia harus menggunakan Pitagoras, begitu. Oh, ternyata dia harus pakai Pitagoras, gitu. Jadi untuk menuju ke sini dia harus buat ilustrasi, memikirkan ini dan itu. Nah, kemudian dapatlah dia jawaban yang benar, begitu. Tetapi tidak langsung memakai rumus. Ada step-step yang harus dia alami, begitu. Nah, itu menurut saya seperti itu sudah termasuk persoalannya Hodge. Terima kasih. Selamat sore. Di sini saya Ana Andriani adalah peserta PPG Daljab angkatan 3 UKSW. Di sini saya akan menyampaikan tentang analisis penerapan materi modul 2 tentang aljabar dan juga program dunia. Nah, di sini pertama adalah saya sampaikan analisis materi terhadap lingkungan peserta didik. Jadi saya mengajar di SMA Insan Cendekia Sukoharjo. Kami sekolahnya adalah boarding, tapi karena ini pandemi maka kami belajarnya secara daring, begitu. Nah, yang pertama adalah siswa SMA yang berasal dari generasi Z yang sulit memahami persoalan matematika. Generasi Z itu maksudnya generasi yang lahir di tahun 2000-an, ini kan disebut generasi Z, gitu ya. Anak-anak yang sehari-hari memakai gadget dan lain sebagainya, gitu, dengan kemampuan literasi yang cukup rendah, gitu ya. Nomor 2, siswa kesulitan dalam memodelkan matematika dari soal cerita. Nah, ini berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah. Yang ketiga, pada masa depan, siswa dituntut untuk berpikir kritis, sehingga harus disiapkan sejak masa sekolah untuk mengarah ke berpikir tingkat tinggi atau Hodge, kayak gitu. Nah, kemudian
maka kami susun persoalan yang mengarah ke HOTS. Yang pertama, kriterianya apa saja? Yang pertama adalah kejadian ini dekat dengan siswa, begitu. Yang kedua, siswa dituntut menyelesaikan permasalahan ini dengan memikirkan solusi real yang harus dilakukannya. Kemudian yang ketiga adalah bukan sekedar menuntut penggunaan rumus, tetapi juga harus bisa menganalisisnya. Jadi 3 kriteria ini akan mengarahkan siswa untuk berpikir HOTS ketika kita memberikan satu persoalan, begitu ya. Nah, kemudian materi yang saya ambil adalah program linear. Ini disampaikan di kelas 11 dengan kompetensi dasar, yaitu menjelaskan program linear 2 variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Untuk KD keterampilannya adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear 2 variabel, gitu. Oke, selanjutnya di sini materi program linear itu sebenarnya cukup singkat ya. Yang pertama adalah program linear itu mempelajari masalah optimum, bisa maksimum, bisa minimumnya, begitu, dari satu fungsi tujuan dengan kendala atau pembatas yang dinyatakan dalam bentuk persamaan atau pertidaksamaan linear. Tapi kalau di SMA biasanya pertidaksamaan yang 2 variabel saja, gitu. Nah, karena 2 variabel saja, biasanya kita bisa memakai metode grafik seperti itu. Nah, di sini ada untuk menyelesaikan permasalahan program linear yang melibatkan 2 variabel. Nah, ini bisa pakai metode grafik, gitu. Nah, langkah-langkah penyelesaian dalam menyelesaikan program linear itu ada 3 ya secara umum. Modelkan matematikanya, gambar di HP-nya, substitusikan ke fungsi tujuannya, gitu. Nah, di sini saya berikan contoh soal mengarah ke HOTS, gitu, tentang luas daerah parkir, gitu, karena mereka kan namanya generasi Z pasti sering mengunjungi tempat-tempat lain kayak gitu. Nah, di sini luas daerah parkir sekian, luas rata-rata mobil kecil sekian, kemudian mobil besar sekian. Nah, daya tampung parkirnya itu hanya 200 kendaraan, biaya parkir mobil kecil 1000 per jam, biaya parkir mobil besar 2000 per jam. Nah, di sini dengan asumsi bahwa 1 jam itu terisi penuh dan tidak ada kendaraan yang pergi dan datang, nah maka hasil maksimum tempat parkir itu berapa, gitu. Nah, di sini mungkin kenapa soal ini diberikan, karena anak SMA itu akan dekat dengan kuliah, dekat dengan dunia kerja seperti itu, sehingga mereka bisa bisa menganggap ini dekat sekali dengan mereka, dan kejadian ini akan mungkin saja akan mereka analisis ketika mereka menjadi seorang pengusaha seperti itu. Nah, kemudian di sini ada langkah-langkah penyelesaian. Kita ingat kembali langkah-langkah penyelesaiannya ada 3 langkah besar ya. Modelkan matematika, gambar di HP-nya, substitusikan ke fungsi tujuan, gitu. Oke, yang pertama adalah modelkan matematika. Mereka harus memodelkan mobil kecil itu X, mobil besar itu Y, gitu. Kemudian fungsi tujuannya apa? Memaksimalkan fx, y dengan 1000x plus 2000y. X-nya tadi mobil kecil, Y-nya tadi mobil besar. Kemudian kita buat seperti ini dengan tabel seperti ini, anak-anak biasanya bisa mengerjakan, gitu. Kemudian ada fungsi kendalanya, yaitu X plus Y lebih kecil sama dengan 200, daya tampungnya tadi ya. Kemudian 4X plus 20Y lebih kecil sama dengan 1760. Nah, luas parkirannya tadi. Kemudian XY-nya lebih besar dari 0, gitu kan. Jumlah mobil nggak mungkin negatif ya. Kemudian yang kedua adalah gambar di HP-nya. Nah, dengan gambar di HP seperti ini, kita gambar. Nah, udah ketahuan di HP-nya, kemudian substitusikan ke fungsi tujuan. Nah, di sini titik-titiknya disubstitusikan ke fungsi tujuan karena soalnya memaksimalkan. Nah, maka di sini hasil maksimumnya berapa di sini? Ada 0, 176, 260, 200.000. Nah, yang maksimum berapa? Ya otomatis anak-anak sudah bisa menangkap di sini adalah 260.000 seperti itu. Nah, di sini sudah cukup presentasi saya hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Selamat siang, perkenalkan saya Anna Andriani, peserta PPG Daljab Angkatan 3 UKSW. Di sini saya akan menyampaikan tentang analisis penerapan materi modul 3 tentang kalkulus dan trigonometri. Oke, analisis materi terhadap lingkungan peserta didik. Yang pertama adalah
siswa kami adalah siswa SMA yang berasal dari generasi Z. Generasi yang sulit memahami persoalan matematika dan selalu ingin tahu aplikasi dari apa yang dia pelajari, gitu. Yang kedua adalah pada masa depan, siswa itu dituntut berpikir kritis sehingga harus disiapkan sejak masa sekolah untuk mengarah ke berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Yang ketiga, kondisi pandemi sehingga pembelajaran harus dilakukan secara daring. Yang keempat, siswa berasal dari keluarga yang memberi dukungan penuh terhadap program sekolah dan fasilitas pembelajaran daring. Nah, berdasarkan analisis materi terhadap lingkungan peserta didik, kami mencoba untuk mengarahkan siswa dengan persoalan-persoalan yang mengarah ke HOTS. Nah, bagaimanakah persoalan yang mengarah ke HOTS itu? Yang pertama adalah kejadian ini dekat dengan siswa, kejadian yang bisa dialami siswa. Kemudian siswa dituntut menyelesaikan permasalahan ini dengan memikirkan solusi real yang harus dilakukannya. Yang ketiga adalah bukan sekedar menuntut penggunaan rumus, tetapi juga menganalisisnya, begitu. Nah, di sini materi yang kami ambil adalah trigonometri, materi kelas 10. Jadi trigonometri ada dua, trigonometri 1 dan 2. Yang 1 atau dasar itu dipelajari di kelas 10. Yang trigonometri 2 itu dipelajari di kelas 11. Nah, materi yang kami ambil adalah materi kelas 10. Dengan kompetensi dasar adalah menjelaskan aturan sinus dan kosinus, terkhusus dengan KD keterampilan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan sinus dan kosinus. Oke, pertama akan kami berikan dulu materinya tentang aturan kosinus bagaimana, tentang sejarah bagaimana ditemukannya atau didapatkannya aturan kosinus, begitu ya. Seperti ini akan kami jelaskan langsung kepada siswa lewat Zoom, gitu, karena kami diwajibkan menggunakan aplikasi Zoom pada setiap tatap maya, gitu. Kemudian kami berikan persoalan yang mengarah ke HOTS, gitu, dengan kriteria yang tadi ya, dengan soal cerita. Kemudian ini bisa saja dialami siswa, bahwa suatu ketika kamu bisa jadi seorang kapten kapal atau berada di manajemen perkapalan atau kelautan, seperti itu harus bisa menentukan jarak terdekat pelabuhan A ke B untuk menyiapkan bensin dan lain sebagainya. Kita berikan soal semacam ini. Nah, sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B, kemudian berputar haluan dari pelabuhan B ke pelabuhan C. Nah, kemudian jarak terdekat dari A ke B itu berapa? Seperti itu. Nah, kemudian kita beri setelah diskusi, kemudian kita beri penyelesaian, gitu. Kita bahas bersama siswa. Nah, pembahasan ini akan kita lakukan di Zoom, gitu, karena seperti yang saya sampaikan tadi, kami wajib menggunakan Zoom dalam pembelajaran kami sehari-hari, begitu. Karena untuk masalah kuota tidak masalah selama ini, karena murid-murid mendapat dukungan dari orang tuanya untuk fasilitas pembelajaran. Murid-murid kami tidak ada masalah seperti itu. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Ya, di sini saya atas nama Ana Andriani, peserta PPG Daljab Angkatan 3 UKSW, akan menyampaikan analisis penerapan materi modul 4. Analisis materi terhadap lingkungan peserta didik. Yang pertama adalah siswa SMA yang berasal dari generasi Z yang sulit memahami persoalan matematika dan selalu ingin tahu aplikasi dari apa yang dia pelajari. Yang kedua, pada masa depan, siswa dituntut berpikir kritis sehingga harus disiapkan sejak masa sekolah untuk mengarah ke berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Dan yang ketiga adalah kondisi pandemi yang sekarang ini sehingga pembelajaran harus dilakukan secara daring. Yang keempat, siswa berasal dari keluarga yang memberi dukungan penuh terhadap program sekolah dan fasilitas pembelajaran daring. Berikut persoalan yang mengarah ke HOTS ya. Yang pertama adalah kejadian ini dekat dengan siswa atau kejadian yang bisa dialami siswa. Yang kedua, siswa dituntut menyelesaikan permasalahan ini dengan memikirkan solusi real yang harus dilakukan. Dan yang ketiga, siswa itu bukan sekedar dituntut atau soal yang ada itu bukan sekedar menuntut penggunaan rumus, tetapi juga cara menganalisisnya. Kemudian pada materi yang saya ambil ini adalah materi kelas 12 semester ganjil
yaitu tentang statistika, KD 3.2, menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel, distribusi, frekuensi, dan histogram. Sedangkan KD keterampilannya yaitu 4.2, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran, dan pencacahan dalam tabel distribusi, frekuensi, dan histogram. Nah, kemudian di sini sedikit materi yang saya tampilkan adalah tentang distribusi frekuensi ya. Ada beberapa cara menyusun data, yaitu distribusi frekuensi kuantitatif, yaitu penyusunan data menurut besarnya atau kuantitasnya. Yang kedua, distribusi frekuensi kualitatif atau kategori, yaitu penyusunan data menurut kualitasnya atau kategorinya. Ada runtun waktu atau time series, yaitu penyusunan data berdasar waktu terjadinya. Ada juga distribusi spasial, penyusunan data menurut tempat geografisnya. Nah, kemudian ada ukuran pemusatan data yang kita kenal ya. Kalau untuk di level SMA itu hanya akan belajar tentang 4 hal ini. Ukuran pemusatan data dari sekumpulan data tunggal adalah nilai tunggal yang representatif bagi keseluruhan nilai data. Ada rata-rata atau min, median, modus, dan kuartil. Yang sebenarnya min ini adalah kuartil 2 gitu. Nah, kemudian pembelajaran kontekstual yang dekat dengan siswa. Nah, di sini pada kehidupan sehari-hari, anak SMA tentu saja dekat dengan media sosial ya. Apalagi ini pembelajaran daring, pasti anak-anak di rumah sering menggunakan media sosialnya. Siswa akan merasa tertarik ketika guru dapat memahami dan memberi pendekatan yang sesuai dengan kehidupan mereka. Oleh karena itu, saya mengajarkan statistika dengan kasus yang berhubungan dengan media sosial sebagai contoh agar mereka tertarik gitu. Di sini saya sajikan data pengguna media sosial. Nah, tentu saja itu dekat sekali dengan mereka. Mereka akan merasa tertarik dengan yang saya ungkapkan di sini tentang berapa sih pengguna Facebook, pengguna YouTube, Instagram, Twitter, WhatsApp, Snapchat, Facebook Messenger, dan WeChat begitu ya. Kemudian setelah itu akan ada contoh yang dihadirkan gitu, yang tentu saja contohnya itu berhubungan dengan yang mereka sukai gitu. Nah, di sini misalkan dari data di samping coba hitung berapa rata-rata pengguna medsos berdasar diagram di samping ini gitu. Oh, rata-rata berarti bagaimana? Nah, nanti kita masuk ke materi yang mencari rata-rata seperti itu, nggih. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Ini adalah hasil dari analisis yang sudah saya lakukan. Terima kasih.